Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azan Allah subhanahu wa ta'ala, seolah kita masuk hadis ke-13, tema tentang adab, masih berkaitan tentang adab bersandal. Kalau kita pasang tema, serasi itu adalah indah. Temanya serasi itu adalah indah. Wa anhu, hadis masih diceritakan dari Ali radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi, jangan berjalan. Di lafaz yang lain ada nun takkid sakilah, la yamshiyanna, pelarangannya berarti bersifat tandas, kuat, betul-betul jangan sampai berjalan. Ahadukum, satu di antara kamu, fi na'lin wahidatin, pada sandal yang hanya satu. Otomatis yang disandali hanya satu. Kayaknya nggak mungkin dua kaki berada pada satu sandal. Wal yun'ilhuma jami'an, supaya seseorang memasang sandal di dua kakinya bareng-bareng. Au liyakhla'huma jami'an, atau melepas keduanya. Kalau disandali ya disandali semuanya, kalau enggak disandali, kalau memang dilepas ya nyeker semuanya. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Semoga Allah merahmati pada keduanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, dari tema serasi itu adalah indah. Nomor satu, Allah itu indah, suka pada yang indah. Di antara keindahan yaitu keserasian. Itu pelajaran nomor satu. Allah itu indah, suka pada yang indah. Di antara macam-macam keindahan termasuk orang berpenampilan yang serasi. Akhirnya itu juga menjadi fitrah manusia, suka kepada yang indah. Akhirnya siapapun digiring supaya berpenampilan yang indah. Ketika seseorang menggapai keindahan, bukan semata menuntut karena rasa, tetapi karena ketaatan. Makanya segala sesuatu segera kembalikan kepada Allah, sehingga apapun yang diperbuat itu
karena Allah. Sehingga yang didapatkan nanti bersifat menyeluruh, bukan menekankan salah satu sisi, tetapi semuanya. Yang paling utama memang hidup dicipta untuk beribadah, diuji, ya upayakan menjadi orang yang sukses, sehingga nanti buahnya adalah pahala yang akan ia dapat nanti luas, bukan sebatas mendapatkan pahala, tapi juga suka, tapi juga indah, nyaman, serasi, sehingga kemaslahatannya bersifat menyeluruh. Kalau orang kafir ketika berpikir tidak ditopang tentang rasa ketuhanan, itu paling-paling hanya sebatas tuntutan perasaan saja, yang maslahatnya paling-paling hanya dunia, mati gak dapat apa-apa. Kalau orang beriman berpikir luas, hidup itu adalah untuk beribadah, akhirat tujuan, dunia sebagai media ujian. Makanya diupayakan segala sesuatu ditumpukan kepada Allah Ta'ala sehingga nilainya sangat luas, sehingga bukan sebatas indah, itu hanya dampak saja. Yang paling utama adalah bagaimana dia mendapatkan pahala, sehingga keindahan didapatkan menyeluruh. Karena Allah itu indah. Ketika orang berada di surga, pemandangan yang paling indah itu adalah memandang kepada Allah Ta'ala. Makanya semuanya supaya ditumbuhkan kepada Allah. Nomor 2, diantara dalil-dalil lain pendorong buat kita semuanya supaya kita berpenampilan yang serasi. Misalnya di awal-awal surah Mulk, walaupun juga menyebutkan ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farjil basar hal tara min futur. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Allah itu dari tidak serasi. Coba kamu ulang perhatiannya, apakah di sana ada cacat? Semuanya serasi, nggak ada yang cacat. Itulah karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak percaya, dicek berulang-ulang. Ini jelas dorongan kepada kita untuk diantaranya berpenampilan yang serasi. Demikian juga innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Yang lain lagi innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka kepada yang indah. Di tempat yang lain lagi juga dikatakan innallaha yuhibbu idza amilal abdu ayyutkinahu. Allah itu suka ketika si hamba berkarya itu mutkin. Orang yang mutkin, karyanya yang itkon, yang profesional, yang sempurna, nggak ada celah untuk dicacat. Ketika manusia punya cacat, nah biar menjadi media kerja keras. Diketahui kekurangannya, biar meningkatkan mutu, sehingga nanti Allah akan memberikan kesempurnaan. Tadi dalil-dalil mendorong kepada kita untuk berpenampilan yang serasi. Apalagi praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam indah, bersalaman indah, bersentuhan kulit indah, keringatnya pun juga indah, baunya wangi, dipandang mata sedap. Apalagi hari raya pakai baju merah, wah indah sekali. Apalagi tersungging senyumnya, wajah cerianya, hati bahagianya. Alangkah hidup itu indah. Nah, semuanya ditopang dalam rangka beribadah pada Allah Ta'ala. Makanya jangan sampai berpenampilan yang kumuh, yang tidak serasi. Pelajaran yang ketiga, termasuk perkara yang sedang dibahas, penampilan yang tidak indah, diantaranya cara bersandal. Makanya bersandal pun juga dibimbing yang indah. Gimana itu? Kalau memang kaki disandali, ya disandali semuanya. Kalau tidak, ya tidak semuanya. Kenapa? Jelas tidak indah, tidak serasi, gak enak dipandang mata.
dan berbagai macam dampak-dampak yang lain. Apa saja dampak-dampaknya yang berpotensi muncul ketika orang itu berpenampilan yang tidak serasi? Di antaranya itu cara setan. Di antaranya itu cara setan. Yang disandali salah satunya, yang satu tidak, itu cara setan. Yang kedua, berpotensi terperosok karena nggak seimbang, atau mungkin istilahnya kejengkelok. Itu berpotensi nanti bisa salah urat, bisa lepas dari sendi yang semestinya. Nah, berisiko nanti. Kemudian apabila itu untuk tren cari perhatian agar masyhur, ini jelas sesuatu yang tidak diizinkan. Mestinya orang itu sibuk untuk memiliki jiwa ihsan, diperhatikan oleh Allah, sehingga ngati-ngati. Untuk apa cari perhatian manusia? Masa ingin terkenal dengan cara sing neko-neko? Ini jelas bukan cara yang diizinkan. Yang ada justru harus banyak berpikir, saya diawasi oleh Allah, akan dihisab gimana nanti. Demikian juga resiko yang lain, mata pun juga memandang tidak sedap, sehingga akan membuahkan komentar. Ya, kalau yang berkomentar itu orang baik-baik mungkin akan mendoakan, tapi kalau berkomentar itu orang yang nggak baik, itu nanti akan muncul kata-kata yang nggak karuh-karuan. Nanti akan memicu dosa mulut dari satu orang ke orang, yang nanti akan risikonya meluas, apalagi penampilan yang tidak serasi ditiru oleh orang lain. Apakah tidak akan menumpuk-numpuk resiko? Karena kepeloporan kejelekannya disebar, lalu banyak orang yang niru-niru di dalam kejelekannya. Di sana ada ancaman, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan wa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayang kusa min wuzrihim atau min wuzurihim syai'an atau kama qala Nabi SAW. Siapa di dalam Islam memberikan kepeloporan yang jelek, jelas salah, ia lakukan, ia peloporkan, makanya dia dapat dosanya dan dosa orang lain yang mengikuti jejak kejelekannya tanpa mengurangi dosa-dosa orang lain, sehingga nanti bisa bertumpuk-tumpuk. Demikian beberapa pelajaran yang telah kita sampaikan. Surah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.